kembali dari ulang lagi ya. Kan yang video kemarin waktu aki soak udah kayak gini ya. Yang ini lagi nih, buka bautnya aja keras banget, lama banget. Gue cepetin aja ya. Jangan lupa lepas kabel aki, dimulai dari kabel negatifnya dulu warna hitam. Nah, jangan lupa dikasih tanggal ya sebagai bukti aki ini kuat berapa lama. Nah, Motobat ini udah ada hologramnya ya. Ada hologram sebagai bukti kalau ini asli. Nah, kenapa gue pilih aki ini? Katanya sih aki ini lebih kuat, tapi nggak ada salahnya gue coba. Paling enggak harapan gue bisa sama kayak usia aki bawaan pabriknya. Jangan lupa pasang kabel aki kebalikan dari lepas, yaitu positif dulu kabel warna merah. Ini aki kering yang tanpa perawatan dan treatment tertentu. Jadi ketika baru dibeli bisa langsung plug and play aja. Oke, ketika dipasang ini udah pas banget ya. Memang betul-betul ngeplak banget tanpa ada yang harus diganjel atau ditambahin apa gitu. Ini langsung pas banget. Oke, kita coba. Oke, kita buat unboxing singkat ya. Ketika kita ukur sama aki bawaannya pun ini 99% hampir sama bentuknya, dimensinya. Hanya ada beberapa lebihan dikit lebih besar aki bawaannya. Tapi itu hanya beberapa mili ya kelihatannya. Jadi ketika dipasang pengencang aki pun itu nggak perlu ada ganjelan atau apa-apa. Gua pasang plug gitu aja, nggak ada yang ditambahin atau dikurangin, itu langsung masuk. Nah, Motobat ini terkenal karena dia sudah pakai cairan itu gel, tapi untuk tipe yang gue pakai ini atau yang gue beli ini itu ternyata bukan gel ya. Nah, ini yang gue maksud tadi, antara aki bawaan pabrikannya dengan Motobat ini ada selisih sedikit. Nah, yang lama itu yang warna hitam merek Dongnai itu lebih tinggi hanya beberapa mili, terlihat jelas di sini ya. Jadi itu sama sekali nggak berpengaruh, dan ketika dipasang pengencang akinya itu tanpa gua harus tambahin ganjelan atau apapun. Jadi ini aki yang lagi viral sih di tahun ini ya, tahun 2022 lumayan viral. Gue sih nggak bicara dari segi kualitas ya, karena gue juga belum ngerasain, jadi belum terbukti. Lebih ngelihat ke sisi harganya. Untuk yang apple to apple sama produk ini, itu harganya udah selisih bisa 100 sampai 150, atau ada bahkan yang sampai selisih 200.000. Motobat ini bergaransi 6 bulan ya, kecuali fisiknya kembung atau bengkak, itu yang nggak diganti. Dia terkenal karena udah pakai cairannya itu gel, tapi ternyata pas gue beli itu untuk tipe lain. Nah, untuk tipe yang gue beli ini, yang gue punya ini, itu cairannya belum gel. Oke, kita simak cuplikan dari video marketingnya Motobat ya. Ini yang tipe gel. Introducing Motobat Nanogel. This battery was designed for all those motorcycles. Nah, itu yang di videonya malah motor Vespa ya. Tapi yang untuk Vespa malah nggak ada di tipe yang gel ini. Kalaupun ada, bisa ukurannya mirip, tapi harus ada yang diganjel karena dia tingginya kurang tinggi. Berikut tipe gel yang ukurannya paling mirip sama tipe aki yang sekarang lagi gua pasang. MTZ7V memiliki tinggi 118 mili, dan sebelah kanannya itu yang gua beli saat ini, MBTX7U, memiliki tinggi 128 mili. Artinya hanya selisih 1 cm kurang lebih, jadi bisa dikasih ganjelan setebal 1 cm. From Germany.
very resistant to strong vibrations, works perfectly in high temperatures. Additionally, Motobot gel batteries are made with high-quality materials. For our yellow boxes, we use virgin ABS to make them more resistant and long-lasting. The coated silver terminals make them stronger with better conductivity. For all these reasons, if you are a daily use with low silent rated motorcycle, your perfect battery is Motobot Nano Gel. Dan ini yang tipe Quad Flex yang gue gunakan sekarang. Today we will explain you why Motobot Quad Flex is unique in the world, especially why MBTX12U is one of the best-selling models in the world. As already mentioned, Motobot is the only one in the world with patented Quad Flex technology, so-called for its 4 terminals. These premium batteries are AGM type, sealed and factory activated, recognized worldwide for its high performance. Gue sih juga nggak tahu ya ini produk buatan mana, tapi kalau ngelihat dari casing yang gel itu ada bendera Amerika, mungkin ini produk Amerika. 51mm to 87mm to 130mm, with 15mm spacer included in the package, which allows you to reach 145mm high. This single model replaces up to 13 references from other brands. Motobot's versatility is unique, and it is because we can rotate the battery to obtain the desired disposition of the positive-negative or negative-positive terminals, thanks to its 4 terminals. Jadi dia ngeklaim untuk Quad Flex ini mumpuni untuk motor-motor dengan beberapa fitur kayak motor yang ada musiknya, pakai GPS, juga lampu-lampu aksesoris tambahan, dan juga fitur-fitur yang nggak umum pada motor kayak Vespa ini ada sensor IMO-nya. Nah itu Quad Flex ini cocok. That means more power. For this reason, we assure that Motobot is the best solution. In conclusion, if you want to decrease your stock, increase the rotation, increase sales by providing a premium quality battery, unique in the world, at a reasonable price, Motobot is your best solution. Gitu, jadi harapan gue juga nggak muluk-muluk Motobot ini ya paling enggak dia bisa tahan seperti baterai bawaan pabriknya, itu minimal 3 tahun deh gitu. Nah sekarang harga ini yang dinanti-nantikan ya, harganya itu 410 ribuan sekitar segitu ya. Kalau ada one-nya berarti bisa lebih bisa kurang karena harga di marketplace itu dinamis. Nah gue beli ini di toko ijo, kalau berikut ongkir itu jadi 444 ribuan karena ongkirnya itu 34.500-an. Kenapa mahal? Karena dia beratnya 3 kg gitu. Nah nanti invoice-nya gue tampilkan di slide akhir ya. Link tempat gue beli sudah gue cantumkan di deskripsi ya, dan itu link pilihan sudah yang termurah sih. Kali ini masih gitu aja sih ya, karena sebelumnya ini sudah banyak gue ulas. Ada di video sebelumnya yang aki gue swap gitu, yang kecurigaan gue tuh kalau nggak aki ya sikring, makanya gue charge dulu gitu. Dan harapannya sih itu bisa bertahan paling nggak tuh 1 bulan, jadi gue bisa nabung dulu baru beli aki. Nyatanya itu cuma 1 hari bertahan, dan kata tukang akinya itu yang menentukan besok. Kalau besok masih bisa nyala itu biasanya bablas sampai sebulan bahkan lebih. Tapi kalau besok udah mati lagi artinya akinya yang udah nggak bisa nampung asupan listrik. Nah seperti itu, jadi mau gue harus beli lagi, dan hari ini udah dibeli dan udah dipasang, dan tadi teman-teman udah lihat ya. Dan hati-hati di kilometer 10.000 ya. Pelajaran. Jadi aki gue ini berdasarkan kilometer usianya 11 ribuan, tapi berdasarkan waktu ini udah 3 tahun gitu. Jadi kalau menurut gue khusus untuk aki gue nggak bisa ngitung dari kilometer, karena dia itu nyala terus untuk supply sensor IMO-nya, immobilizer-nya itu dia nyala terus 24 jam gitu. Jadi nggak bisa kalau gue hitung itu pakai kilometer, itu benar-benar pakai waktu usianya. Jadi aki Vespa ini kurang lebih ya 10-11 ribu umurnya gitu. Gimana kalau usia aki Vespa teman-teman sekalian, apakah bisa lebih panjang dari yang gue alami? Sampai ketemu di video berikutnya. Thanks for watching.
Oh iya, jangan lupa ya, kita mengganti part, khususnya sekarang ini yang kita lagi videoin adalah aki. Mengganti sendiri itu menggugurkan garansi. Jadi kalau teman-teman yang masih dalam kurun waktu garansi Vespanya, lebih baik datangi ke bengkel resminya supaya garansinya nggak gugur.